Siapa yang hatinya yakin kepada Allah, maka hati itu akan digenggam oleh Allah. Dan Allah kalau menggenggam hati hambanya, tidak akan mungkin membuat hati itu kecewa. Pasti Allah bawa yahdi qalbah, diarahkan oleh Allah kepada kebaikan-kebaikan, diarahkan kepada hal-hal yang baik ketika kita percaya kepada Allah. Sehingga ketika Allah ngasih satu ketentuan dalam hidup kita, udah kan Allah yang menentukan ini, ya udah percaya aja. Apapun yang ditentukan Allah, kita ikut. Dan apapun kehendak Allah, kita terima. Karena selalu ada kebaikan di dalam setiap pemberian Allah, walaupun pemberian itu hal-hal yang tidak kita sukai. Yuk kita belajar terima kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hidup kita. Percaya sama Allah, jangan ragu sama Allah, serahin aja semua urusan kita kepada Allah. Pokoknya kalau udah ada kata Allah, udah beres semua urusan kita, insya Allah. Kita mau menjadi seorang hamba yang biasa-biasa aja, yang standar, atau mau menjadi hamba yang istimewa di mata Allah. Dan kalau kita pengen menjadi istimewa, belajar mendapatkan cinta. Salah satunya dengan meminta kepada Allah, karena cinta adalah hadiah dari Allah. Minta, ya Allah, ya Wadud, ya Allah yang maha cinta, beri saya cinta kepadamu, kepada Rasulmu, melebihi cinta saya kepada diri saya dan apapun juga. Minta kepada Allah, Allah tanamkan cinta itu pelan-pelan di dalam hati kita. Nanti kita akan ngerasain iman itu manis rasanya, beramal soleh itu indah, sebagaimana yang sebagian sudah kita rasakan sekarang. Seperti mencari ilmu itu indah. Min rauhillah, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Ketahanan seseorang di dalam hati itu tergantung tingkat tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makin dia bergantung kepada Allah, makin dia woles, makin dia gak gampang putus asa ketika punya masalah. Kenapa? Allah itu maha menolong. Ketika kita bergantung kepada Allah, gak ada yang mustahil. Selalu ada harapan ketika kita berikan harapan itu kepada Allah. Tapi kalau kita berikan harapan itu kepada makhluk, kadang-kadang harapannya semu. Karena makhluk itu, manusia itu sifatnya kullu man 'alaiha fan. Gak ada yang bisa benar-benar total, gak ada yang bisa benar-benar abadi, itu gak bisa. Tapi kalau kita letakkan harapan kita, lalu kita berikan hanya kepada Allah, roja kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada kata putus asa dalam kamus seorang mukmin. Kalau kita mengeluh tentang dunia, kok hidup gini-gini amat ya, kok setiap hari kok susah, kok gini, kok gitu, walal akhiratu khairun laka minal ula. Tenang aja, dunia itu emang sifatnya kayak gitu. Sifat dunia itu keluh kesah. Kenapa bisa kayak gitu? Karena dunia nikmat yang sedikit dibagi rame-rame. Kalau akhirat nikmat yang banyak dibagi sedikitan. Dunia itu nikmat sedikit banget, kecil banget, lebih ringan dari sebelah sayap nyamuk, dibagi miliaran orang. Kebayang gak tuh gimana sikut-sikutannya? Makanya wajar ada keluhan. Kalau akhirat nikmat yang sangat berlimpah dibagi hanya sedikit orang. Jadi tidak ada keluhan nanti di akhirat. Ketika kita dalam keadaan keluh kesah, maka hiburannya walal akhiratu khairul laka minal ula. Dunia ini emang keluh kesah. Kalau mau istirahat, tidak ada lagi kecewa, tidak ada lagi sakit hati, tidak ada lagi keluh kesah, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, tempatnya cuma di surga. Ingat, jangan keburukan dibalas dengan keburukan. Orang fitnah, biarin dia fitnah sampai dia capek, jangan dibalas dengan fitnah. Lalu apa yang saya harus lakukan, Ustaz? Maafkan. Masa sih Ustaz? Maafkan. Enak bener dia Ustaz? Maafkan. Gak ada kata lain, jawabannya cuma itu. Lalu dia bagaimana? Sudah enak-enak berbuat fitnah saya, sebarin saya. Allah ada. Allah Subhanahu wa ta'ala itu kita yakini sebagai orang beriman, Sami', maha mendengar, Basir, maha melihat, Alim, maha mengetahui. Gak usah khawatir. Hukum yang telah Allah turunkan, setiap orang yang berbuat dosa pada Allah, dia kalau tobat Allah ampuni. Tapi kalau dosa berhubungan dengan hak makhluk, manusia, maka dia harus tobat kepada Allah dan meminta maaf kepada manusia yang dia buat salah. Gunjing, fitnah, mencuri, merusak nama baik. Jadi kalau kita begitu difitnah, langsung awalnya kita maafin. Udah deh, saya maafin. Allah mengatakan wal afina anin nas. Hati kita